wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada rasulullah summa ila arwah jami'il ulama al amilin wal fuqaha al mutadin jami'a ulama al masyariqil ardi ila magharibiha bariha ana makanu wa haradar wa hum khusun ruh sahib hadzal kitab al imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al Ghazali wa Syekh Muhammad al Jabi wa jami'a syekhina wa muallim fi din wa walidina wa antum wa muslimin ajma'in. أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يرزقنا الفتوح والمنو والرسوخ والصلاح الذروة والنسوء وأن الله يرزقنا من المنافع والعمل ويحفظ من النسي والزلل ويطول أعمارنا في خبرة وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة نبينا كما نبى وأصلافنا ورجالنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa malu man la kasba lahu illa min niyaha aw bai'il khamri awir riba awil mazamiri wa ghairi dhalika minal alatil lahwil muharramah fa inna man alimta anna akthara malihi haramun qat'an fama ta'khudhuhu min yadihi wa in amkana ay yakuna halalan nadiran fahuwa haramun li'annahu al-ghalib 'ala adh-dhann wa minal haramil mahdhi ma yu'kalu minal awqafi min ghairi syartil waqif faman lam yashtaghil bil tafaqquh fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun wa man irtakaba ma'siyatan turaddu biha syahadatun fama ya'khudhuhu bismil sufiyah min waqfin aw ghairihi fahuwa haram. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken sedanten para sepuh bini sepuh para jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas Masjid Al-Islah ugi sedanten para jamaah ingkang kawula mulyakaken ingkang mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nglajengaken dari pembahasan yang kemarin menika adalah larangan sebuah pengertian dari Imam Ghazali bahwasanya kalau harta yang jelas atau pemberian yang jelas di situ dari barang yang haram niku pun jelas hukumipun. Adapun yang al-madhnun yang ada prasangka-prasangka dengan keharaman satu hal tersebut datangnya bi'alamatin dengan satu alamat, yaitu termasuk diantaranya adalah hartanya sultan, penguasa atau para pekerja-pekerjanya
Niku ndek wingi sampun dipun jelasaken secara perinci bagaimana hukum dan pendapat daripada para ulama, ngoten nggih. Nah, di antaranya lagi yang al-madhnun, yang disangka dengan keharamannya, menika maluman la kasbalahu illa min niyahah. Ketika kita menerima satu harta, man la kasbalahu, hartanya orang yang tidak memiliki pekerjaan, bagi orang tersebut illa min niyahati, kecuali dari hasil niyahah. Niyahah itu satu pekerjaan jahiliyah yang tugasnya adalah menangisi mayit. Niku namanya apa? Niyahah. Pada saat itu, di era itu populer niyahah menika. Min ujratil buka alal mayyit, menerima daripada upah, menerima pemberian harta dari upah niyahah tadi, nangis. Niku termasuk dalam hukum yang demikian ini. Dan ini masuk kepada satu perbuatan dosa niyahah itu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken saking Abu Malik Al-Asy'ari bahwa arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara jahiliyah pada umatku yang mereka umatku itu tidak akan meninggalkannya. Artinya apa? Selalu seono ae wong sing model ngeten niku. Napa menika? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membanggakan orang tuanya, membanggakan kemuliaan orang tua, kakek, membanggakan leluhur tanpa dijadikan sebagai motivasi untuk menirunya. Namung bangga netok tapi terima awake niku nggih sak ngoten niku, mboten berusaha untuk mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan nenek moyangnya. Nggih namung saged bangga netok tapi kelakuane mboten padha ngoten. Yang mereka lihat itu adalah hasilnya tapi tidak pernah melihat bagaimana dulu perjuangannya, sehingga menjadi orang-orang yang seperti orang-orang tua kita. Bangga-bangga nih napa kakek-kakeknya saja. Niku jahiliyah, Pak. Sing nomor kali wa ta'nu fil ansab. Yang nomor 2 adalah mencela nasab, mencela atau menuduh tentang garis keturunan seseorang. Tentu orang yang paling tahu siapa orang ini, siapa kakeknya, siapa buyutnya, niku ya orang di keluarga itu. Pasti niki dari keluarga, dari kakek, dari ayah, ayah dari kakek, kakek dari ayahnya lagi, begitu sampai ke atas. Ada informasi itu.
Lalu ada orang lain datang kemudian apa? Menghakimi bahwa oh kakekmu ini enggak ada gitu. Nah ini adalah perbuatan jahiliyah. Makanya saat ini yang rame-rame menuduh nasabnya ini terputus dan lain sebagainya, itu adalah satu hal tinggalan jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab. Dan yang ketiga wal istisqa'u bin nujum, menganggap turunnya hujan dengan munculnya bintang tertentu. Kalau enek lintang sing model ngene berarti niki badhe turun udan. Ya. Atau minta hujan kalau melihat bintang yang demikian lalu kemudian melakukan ritual tertentu. Dan ini termasuk tinggalan jahiliyah. Dan yang terakhir wan niyahatu, dan juga niyahah, meratap. Nah, masalahnya niyahah itu kadang-kadang diperjualbelikan, disewakan. Niyahah secara langsung mawon itu sudah tidak dibenarkan. Imam Nawawi niku ndawuhaken bahwa ittafaqal ulama, para ulama niku sami sepakat fi hurmatin niyahah, terhadap napa? Keharaman meratapi jenazah. Teriak-teriak ya, dengan mengatakan musibah menimpa musibah, bahkan kadang-kadang sampai memukuli badannya, merobek bajunya. Ini termasuk niyahah. Mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kadang-kadang kebaikan mayitnya. Wah, ini orang yang soleh, ini orang yang ahli ibadah. Oh, kita akan kena musibah dengan diambilnya orang soleh. Mukul-mukul kepala saumpamane. Nangis, teriak. Nggih. Adapun kalau seandainya nangis hanya menangisi jenazah tanpa kemudian harus menyebut-nyebutkan kebaikan mayit tadi itu, tanpa melakukan hal-hal yang berlebihan, nangis niku tidak masuk kepada niyahah, tidak masuk kepada apa yang haram. Kita mau nangis wajar, anak ditinggal bapaknya, tinggal ibu ini nangis geru-geru ngoten mawon tanpa teriak-teriak menyebutkan kebaikan mayit, maka tidak disebut dengan niyahah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Ya Allah, bahkan niyahah ini masuk kepada kufur asghar. Dari Sayyidina Abu Hurairah dawahakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufur. Ada dua perkara pada manusia yang menyebabkan mereka itu kufur. Apa yang pertama? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua wan niyah 'alal mayyit, meratapi terhadap mayit. Dan Nabi SAW menggambarkan orang yang demikian ini adalah orang yang tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Laisa minna man latamal khudud, bukan daripada golongan kami orang yang menampar-nampar pipi mereka, wasyaqqal juyub, dan yang merobek daripada baju mereka. Kantong-kantong baju mereka disuwek-suwek.
wa da'a bid'awal jahiliyah, dan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Nah, teriakan jahiliyah ini disebut dengan an-niyahah. Masya Allah. Pun niku mangke dawa pembahasan niyahah niku yang jelas haram hukum niyahah niku. Nabi berlepas diri daripada orang yang demikian itu. Bahkan nanti akan ngapunten diberikan pakaian khusus mangke teng dina kiamat. An-naihatu idza lam tatub, wong sing ahli niyahah niku oleh sampun boten tobat qabla mautiha, sebelum matinya dia, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiran wa dir'un min jarab. Masya Allah. Biasanya ngapunten sing bagian niyahah niki wong wedok, perempuan. Kalau dia gak bertobat, dia mati dalam keadaan yang masih membawa demikian itu, maka kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian dari tembaga dan pakaian dari apa? Min jarab, dari duka. Jarab niku kudis ya, dalam kondisi yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa orang yang dia itu bekerja sebagai orang yang naihah tadi, orang yang berteriak-teriak ngoten niku terus dapat ujroh. Untuk menunjukkan apa? Pada saat itu menunjukkan bahwa yang meninggal dunia ini agar terkesan sebagai orang yang berharga, terkesan sebagai orang yang baik, sehingga yang ditinggal niku sedih. Nah, keluargane ora pate iso nangis nyewa wong. Ke nangis. Lah, kita ketika mendapatkan pemberian dari seseorang yang kita tahu, kita muamalah sama seseorang yang kita tahu bahwa orang ini ternyata pekerjaannya itu adalah niyahah, au bai'il khamri, atau dia pedagang apa? Minum-minuman keras, awir riba, atau dia itu pelaku riba, niki rentenir, wa ghairi dzalika minal alatil lahwil muharramah, atau dia itu menghasilkan uang dari jual beli alat-alat, atau dia menjadi seorang yang mendapatkan uang dengan sebab napa? Alat-alat yang diharamkan, alat-alat yang melupakan Allah yang diharamkan dalam agama. Penyanyi saumpamane napa? Gitaris utawa napa malih sing haram-haram. Nah, fa in alimta, fa inna man alimta, dan maka sesungguhnya orang yang kamu ketahui, orang yang kamu ketahui, anna aktsara malihi, bahwasannya sesungguhnya kebanyakan daripada hartanya. Artinya apa? Dia nggak punya kerjaan kecuali ya niku mawon. Tidak ada omset kecuali ya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram itu. Maka yang demikian itu haramun qat'an, haram secara pasti dengan tanpa ada keraguan. Kewenah niki pancen rentenir dan kerjaane namung rentenir niku mawon. Kok kemudian kita menerima dari seseorang tersebut? Nah, niki bahaya. Fama ta'khudhuhu min yadihi, maka kamu jangan ambil apapun daripada tangannya orang tersebut. Wa in amkana ayyakunal ma'khud,
Walaupun masih ada kemungkinan tidak 100%. Ada kemungkinan yang Anda ambil itu halalan, adalah perkara yang halal. Niki kerjaannya pancen murni haram, Pak. 100% pun pemasukannya namung niku. Tapi kan bisa jadi orang ini dikasih oleh saudaranya, orang ini juga punya harta tinggalan orang tuanya semisal. Artinya dia masih punya kemungkinan, walaupun dia masih punya kemungkinan, dia punya harta yang halal, ya, walaupun itu adalah nadiran, adalah perkara napa sing longko. Fahuwa haramun, maka yang demikian itu tetap haram. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu al-ghalibu 'ala dhann, prasangkanya lebih mendominasi. Ya Allah, mendominasi. Makanya kula panjenengan mboten saged nggih gampang-gampang terima niku. Niku lek jelas diketahui demikian nggih. Tapi lek saumpama awak dhewe mboten ngertos nggih mboten napa-napa. Jenenge wong mboten ngertos. Jadi ada perkara-perkara yang kita ketika bermuamalah dengan orang tersebut atau menerima pemberian tersebut niku kita lebih baik menghindar, atau bahkan bisa jadi wajib kita menghindar. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabipun napa menika Risalatul Muawanah, beliau niku ndawaken wa qad yajibur raddu fi masaila. Kita wajib, ini kan kita sampun bahas nggih, kalau ada orang yang kasih amplop, ada orang yang kasih pemberian kepada kita. Kemarin apa? Hendaknya diterima. Kenapa? Ya kalau urusannya mungkin jenengan mboten yakin ya sampai terima mawon, kemudian sampai sedekahkan secara sir. Kan selesai. Tidak memecah orang yang tidak memecah hatinya orang yang memberi. Tapi ada dalam posisi-posisi tertentu kita itu wajib menolaknya, menolak pemberian. Waqad yundabu, kadang-kadang ya dianjurkan, kadang-kadang wajib, kadang-kadang dianjurkan. Apa diantaranya? Ayyahmila ilaika ma ta'lamu aw tadunnu bi'alamatin annahu haram, yaitu suatu pemberian dari seseorang bila Anda itu mengetahui atau memperkirakan adanya tanda-tanda tertentu bahwa yang diberikan itu adalah barang yang haram. Nggih. Kita mengetahui atau kira-kira nek perkiraan. Enek lalamate niki. Nggih kados napa wau pembahasan yang sebelumnya kemarin. Au tahmila ilaika shadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Atau kemudian pemberian itu adalah zakat disebabkan orang itu mengira bahwa Anda itu adalah orang yang berhak menerimanya. Kebetulan kula panjenengan niku wajah-wajah melas. Padahal sugih. Mboten berhak menerima napa? Zakat. Lho ana wong teka-teka mboten patek tepang kali panjenengan delok wajahe kula panjenengan iki rada melas ngoten terus dikei dhuwit, dikei napa pemberian niku wau yang kemudian prasangkanya orang itu
Kita yakini bahwa prasangkanya orang itu adalah kita adalah penerima apa? Zakat, padahal wa antalas takadzalik, padahal awakmu uduk penerima zakat. Maka hendaknya menolak. Hendaknya apa? Menolak. Atau semisal gini, ada dari Bani Hashim. Ya kalau sekarang itu dari para sadah, para sayyid, habaib ngoten. Pada dasarnya mereka itu tidak diperkenankan menerima zakat. Tapi di zaman dulu mereka dapat bagian dari Baitul Mal. Diopeni kali negoro. Mendapatkan khumsul khumus. Ada bagiannya. Loh, tapi teng zaman akhir iki lak mboten wonten Baitul Mal niku. Lah akhirnya beberapa ulama menika kemudian membolehkan mereka itu menerima zakat. Dasar larangan napa menika mereka menerima zakat itu karena zakat dianggap sebagai ridsun, kotoran harta, dan mereka karena kemuliaannya tidak layak menerima itu. Tapi ada bagian sendiri. Lah, tapi teng sakniki kan mboten wonten bagian itu. Pengen mulia nih, tapi kemudian wong niki dalam kondisi yang membutuhkan lah nyarak nih. Wong oleh niki malah mboten oleh, ya tambah nangis, tambah soro uripe. Akhirnya kemudian datanglah fatwa-fatwa ulama Asriyah, mereka mengatakan boleh, mereka halal bagi mereka menerima apa? Zakat. Walaupun demikian, tapi tetap digarisbawahi bahwa yang afdal, yang utama bagi mereka itu ayatawarrok, bersikap warok, bersikap hati-hati, tetap nolak. Lah dalam kondisi niki kok kemudian ono wong dari sadah keturunane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus badhe dipun paringi pemberian dan kita yakini bahwa pemberian itu adalah zakat. Lah nolake niku lho yang dibahas niki. Nolaknya itu bisa jadi adalah menjadi satu hal yang ditekankan. Tolakan wis. Ngapunten kula mboten saged nenami. Minha ayyakunal musdi ilaika dzaliman musirran ala dzulmi. Di antaranya ya, bila si pemberi itu adalah orang yang zalim yang terus-menerus melakukan kepada kedzalimannya, musir. Wa tahsya idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilaihi. Ana wong niku zalim, Pak, koruptor. Utawa anak wong niku ya wis wonge zalim lah, suka nganiaya orang, suka merampas dan lain sebagainya. Terus kemudian dia memberikan pemberian, tenang niki sampean iki duduk rampasan kok, iki dhuwitku dhewe, sampean terima Pak. Tapi dia tahu bahwa wong niki terus melakukan kedolimannya niki. Nah, khawatirnya kalau kita menerima, hati kita terbeli. Tahsya idza qabilta ma'rufahu. Kamu khawatir ketika kamu menerima perbuatan baiknya orang tersebut, anna qalbaka yamilu ilaih. Hatimu itu akan cenderung kepada orang itu. Akhirnya toleran sampean. Lek sampun kiai, ustadz oleh pemberian-pemberian daripada orang-orang yang dolim itu, akhirnya hatinya cenderung, hatinya orang ini akan berat sebelah nanti. Autudahinuhu fid din,
au yaghlibu ala dhannika annaka mata qabilta syai'an yasiru bihaitsu la yaqbalu minka ma tulqihi ilaihi minal haqq. Atau kamu nanti dapat menjadi orang yang penjilat. Penjilat niku pripun sih ya? Wis pokoke yang penting bapak senang ngoten. Niki haram, tapi lek khusus bapak niki tak golekne dalil sing rada makruh lah paling enggak. Niki sampun mudahana. Menjilat niki. Jadi orang yang tahu hukum tapi kemudian dia akan bersikap lembut hukum tersebut. Kenapa? Bukan karena apa-apa, ya karena dia menerima pemberian daripada orang yang dolim. Akhirnya dia penjilat, menjual agama nih. Atau nanti mendominasi di dalam perasaan kamu bahwasanya kamu itu ketika menerima pemberian daripada mereka itu akhirnya yasiru bihaitsu la yaqbalu minka ma tulqihi ilaihi minal haqq. Kalau kamu itu menerima pemberiannya akhirnya dia tidak menerima daripada nasihat kamu yang kamu sampaikan kepadanya daripada kebenaran. Lek sampun niki awak dhewe nrimo pemberiane wong sing modern ngoten niku, akhirnya omongane awak dhewe niku mboten digugu. Alah, modele awakmu ngomong apa? Awakmu nrimo dhuwit gue lho. Kok ngomongi tentang apa? Aja hubud dunia, aja hubud dunia. Dhuwitku lho mbok gawa. Nah. Dhuwitku lho mbok terima. Nah, kalau ada prasangka semacam itu jangan diterima. Yang terakhir, wa minha an ta'lama min hali insanin. Kamu mengetahui daripada keadaan manusia annahu yaqsidu bisilatihi idlalak. Dia memberikan kepada kamu sesuatu itu tujuannya adalah untuk menyesatkan kamu an sabilillah, daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, bimusa'adatihi ala batilin aw tarki haq. Karena sebab apa? Karena sebab kamu telah membantu orang tersebut dalam kebatilan dan meninggalkan daripada perkara yang hak. Nah, niki dawuhipun Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku sing perkara-perkara sing ana campur aduk niku wau. Wa minal haramil mahdi, dan termasuk daripada yang haram yang murni. Murni yang tidak ada campuran halalnya babar blas. Napa menika mayukalu minal auqaf, sesuatu yang dimakan daripada harta wakaf min ghairi syartil waqif, dengan tanpa ada syarat daripada orang yang mewakafkan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, al muslimuna inda syurutihim. Jadi memakan harta yang wakaf, harta wakaf yang diwakafkan, diwakafkan dengan tanpa ada syarat wakif. Wakaf mutlak, tidak ada syarat tertentu. Iki gak popo, iki saya wakafkan tanah, saya wakafkan air ini ya untuk masjid, kecuali bagi musafir yang mampir ke masjid. Ini ada syaratnya.
Berarti musafir boleh. Terus awak dhewe niku Pak nggunakne masjid niki kok niki diwakafkan airnya jedenge niki wakaf masjid. Nggih. Kagem maslahatul masjid. Kok kula panjenengan mlebet teng jedenge masjid. Menggunakan air masjid. Kencing di kamar mandi masjid. Kok mboten menggunakan maslahatnya masjid, tidak beribadah di masjid ini, mboten salat sunnah wala salat wajib niku haram. Nggih. Haram. Kecuali kalau yang mewakafkan tadi mensyaratkan ora apa-apa lek saumpama niki mboten salat teng masjid, sing penting untuk maslahat umum. Nah niku beda malih. Kanjeng Nabi ndawuhaken al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus memenuhi syarat-syarat mereka yang telah mereka sepakati. Kecuali illa syarton harrama halalan aw ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi tergantung syaratnya. Sing penting syarat ini ku wau bener ngoten. Wa man lam yastaghil bitafaqquh, maka penjelasannya ngeten. Fa man lam yastaghil bitafaqquhi, barang siapa orang yang tidak menyibukkan dirinya bitafaqquh dengan mendalami ilmu agama, fama ya'khuduhu minal madaris, maka dia tidak berhak mengambil daripada madaris, daripada harta-harta yang diwakafkan. Harta-harta yang diwakafkan untuk mereka-mereka yang mencari ilmu. Ay minal amwalil mauqufah ala man ishtaghala bi hali darsil ilmi. Orang yang tidak menyibukkan golek ngelmu, mendalami ilmu agama, niku apa yang dia ambil minal madaris, daripada napa madrasah utawa tempat-tempat atau harta-harta yang diwakafkan untuk orang-orang yang ahli ilmu. Saumpama ono fasilitas niki fasilitas untuk santri, wonten air minum, Pak. Kadang-kadang di pondok niku ada air minum musabbal untuk santri. Nggih. Jadi ana galon-galon niki diwakafne untuk santri. Lah kula panjenengan sanes santri mlebu ngindangi sapa? Anake. Terus jiko banyu nang gone galon niku wau, padahal niki diwakafkan untuk sinten? Santri. Melu ngombe glek 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 glek. Maka yang demikian ini haramun, menjadi perkara yang haram. Kenapa? Karena Anda bukan orang yang mendalami ilmu. Sing halal iku anakmu. Loh, tapi kan saya orang tuanya. Masya awakmu niku sapa wae tetep mboten pareng. Kenapa? Karena ini diwakafkan untuk orang yang istaghala bil ilmi. Kenapa? Karena dia tidak berhak. Li'anal mauquf 'alal mustaghil bil ilmi, karena ini diwakafkan kepada orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Yahillu 'alal mustaghil bil fikhi, halal bagi orang yang menyibukkan dengan fikih. Li'anal ilmu syar'i thalathah. Lah lek saumpama niki bahkan niki wau ono air minum tadi contohnya niku kagem wong khusus untuk yang tafakuh di dalam ilmu fikih saumpama. Disyaratkan kalau sama wakifnya ngoten niku. Lah terus kemudian kita tidak termasuk daripada orang yang menyibukkan diri dengan napa menika fikih tadi itu.
Ya. Ternyata dia menyibukkan dirinya kepada ilmu-ilmu yang lain. Tidak ke ilmu fikih, tapi ini disyaratkan kepada orang yang tafaqquh fil fikhi. Ilmu niku teng agama niku nggih dikatakan ilmu agama. Yang setiap penyebutan fadilah-fadilah keutamaan ilmu niku dikatakan oleh ulama ada 3. Yang pertama, wa al ilmu syar'i thalathatun. Ilmu syar'i niku, ilmu syariat itu 3. Yang pertama itu adalah al fikhu, ilmu fikih, pendalaman tentang agama, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana nikah, bagaimana hukum jinayat, hukum kriminalitas dalam agama. Ada wal hadis, ilmu hadis, mengenai hadis niki baik riwayah, diroyah, nanti ada dalam mustalah hadisnya nggih. Ilmu-ilmu cabang ada usulul hadis. Nggih, niku cabang-cabang ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Ada kemudian yang terakhir meniku adalah at-tafsir, ilmu tafsir, Al-Quran dan tafsirnya, dan tafsirnya. Nah, sementara ilmu alat, nahwu, shorof, balaghah, mantek, bayan, ma'ani, arud, napa malih? Napa? Sitoke niku insya semisal. Itu ilmu-ilmu semua itu ilmu bahasa ya niku bukan ilmu syar'i. Jadi tidak bisa dikatakan ilmu syar'i. Loh, tapi teng pondok-pondok kok dipelajari, kok wajib kados. Bahkan yang menjadi napa ya, sesuatu yang diunggulkan di pondok-pondok Jawa itu adalah ilmu alat. Kalau mungkin mboten? Nggih. Dan terus pripun hukume? Bisa wajib. Loh, kan bukan ilmu syar'i. Iya, tapi itu adalah wasilah. Adalah apa? Al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah itu bisa jadi kepada hukum maqasid yang dimaksud. Ma la yatimul wajib ilal bihi fahuwa wajib. Dalam kaidah dikatakan begitu. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya maka juga akan apa? Sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya maka itu menjadi sesuatu yang wajib juga. Paham nggih? Lek mboten belajar ilmu alat, mboten belajar ilmu lughah niku wau, mboten saged maca fikih ya padha ae kan. Mboten saged belajar fikih, mboten saged belajar tafsir, mboten saged belajar hadis. Ketika kita tidak bisa menguasai ilmu alat, maka bisa jadi akhirnya karena niku walaupun bukan ilmu syar'i tapi itu wasilah untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, niku wau penjelasannya seperti itu. Jadi perkara wakafan niku wau kudu disesuaikan dengan syartil wakifnya bagaimana. Wa manir takaba barang siapa yang dia itu melakukan hal ini, melakukan wa manir takaba barang siapa yang melakukan kemaksiatan turaddu biha, yang ditolak biha dengan kemaksiatan itu syahadahnya, persaksiannya, fahuwa haramun, maka dia juga haram. Semisal satu kemaksiatan seperti kemaksiatan membunuh, niki akan bisa menolak syahadah, menolak persaksian. Atau kemaksiatan zina, atau kemaksiatan qadzaf itu menuduh zina, atau syahadatiz zur, persaksian palsu, atau israr bisaghair, terus menerus istiqomah nglampahi dosa cilik. Nah, niki bisa la tuqbal syahadatu,
Persaksiannya orang yang demikian ini tidak diterima, tidak bisa diterima. Dawuhipun Imam Ghazali, wong sing model ngeten iki faman irtakaba maksiatan, orang yang dia melakukan kemaksiatan yang dengannya dia kesaksiannya tidak diterima, fama ya'khuduhu. Fama ya'khuduhu bismil sufiyah. Naam. Faman irtakaba maksiatan turaddu biha syahadah. Niki siji. Fama ya'khudhu bismi sufiyah min waqfin au ghairihi haramun. Dan apa-apa yang dia ambil dengan mengatasnamakan sufiyah, tasawuf, wong-wong sing ahli tasawuf, min waqfin, daripada perkara-perkara yang diwakafkan, au ghairihi, atau selainnya. Semisal sedekah yang muayyanah ala sufiyah. Ini pemberian atau sedekah niki kagem wong-wong sing ahli sufi sing senengane iktikaf teng Masjid Al-Ikhlas niki, wong sing melu thariqah niki, minuman ini untuk mereka. Nggih. Sedekah namungan boten wakaf saumpama. Niku termasuk yang demikian ini. Fahuwa haramun, maka yang demikian ini adalah haram. Kenapa? Karena ini tidak berhak menerimanya. Karena orang-orang yang sufiyah itu humul ladina waqafu ma'al adabi syar'iyyah zahiran wa batinan. Mereka-mereka itu yang menetapi adab-adab beragama, adab-adab bersyariat secara zahir dan batin. Kok wong-wong biasa tolabul ilim walaupun cah mondok kok ora sing model ngeten niki, maka untuk menerima meminum minuman yang disyaratkan untuk orang-orang ahli sufiyah tadi tidak halal bagi orang-orang santri yang tidak masuk kategori sufiyah. Nah, ngoten niku. Niku napa lek ngarani penjelasan daripada Imam Ghazali. Pun kula terusaken sedikit mawon. Napa menika? Qad dzakarna madakhil syubhat. Kami telah sebutkan jalan-jalan masuk syubhat, wal halal wal haram, dan perkara yang halal, perkara yang haram, semua macam-macam dan derajat-derajatnya menika fi kitabin mufradin. Fi kitabin mufradin, di dalam satu kitab yang khusus, kitab yang tersendiri, yaitu Kitabul Halal wal Haram, yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin min kutubi Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa'alaika bitolabihi, maka hendaknya kamu mencarinya, mempelajarinya. Lek pengen lebih dalam mengenai hal ini, panjenengan saged pelajari kitab Halal dan Haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu ada beberapa pembahasan kitab. Ada kitabun nikah, ada kitab wakaf, ada kitab niki. Nah, ada kitab khusus kitab halal wal haram. Niku lek teng santri pelem mriku dijadikan kurikulum. Teng pelem mriku dijadikan kurikulum. Kitabul halal haram niki jadikan kurikulum dalam satu semester. Nggih. Niku lengkap. Jadi ada tingkat-tingkatan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang wara, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dinamakan subhat itu apa, tingkatannya apa, kemudian yang haram itu bagaimana, jalannya apa saja. Niku semuanya disebutkan di dalam kitab tersebut. Fa inna ma'rifatal halal wa talabahu faridatun ala kulli muslimin kasolawatil khamas. Karena mengetahui yang halal dan mencarinya itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, seperti halnya sholat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Bijing insyaallah mangke dipun lajengaken di pertemuan yang akan datang mengenai perkara farji, perkara
kemaluan. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang berpotensi ya berdosa menika karena sebab tidak menjaga kemaluan. Nah, besok insya Allah dijelaskan terperinci mengenai hal tersebut. Insya Allah fi khair walutuf afiyah. Mugi-mugi paringi sehat, paringi afiat, paringi istiqomah, dadosaken wong-wong sing ahlul ilmi dan ilmunipun saged dados ilmu ingkang manfaat dagem donya akhirat kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin amin. Ngapunten kang kathah bila wonten lepat anggen matur hadani Allah wa iyyakum nasratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.